Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Wabilus Sayyib, kembali bersama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kembali bersama khutbahnya Umar bin Abdul Aziz, salah satu nama besar yang sudah membuktikan bagaimana ilmu itu kalau bermanfaat adalah sebuah perhiasan yang begitu indah. Beliau menorehkan keindahan dalam lembaran-lembaran sejarah, bagaimana ilmu itu benar-benar hidup dan memberikan kebaikan bukan hanya bagi pribadi tapi bagi banyak orang, karena beliau khalifah pada saat itu. Dan pada saat beliau hidup, beliau pernah memberikan khutbah yang sangat penting bagi kita. Dan inilah keberuntungan kita bisa diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mengkaji khutbah beliau. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk memahami dan mengamalkan. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Hadirin Allah muliakan, Umar bin Abdul Aziz menjelaskan bagaimana orang-orang yang bertakwa itu hendaknya menjual dunianya untuk akhiratnya, menjual hal yang sedikit untuk mendapatkan yang banyak, menjual yang fana untuk mendapatkan yang kekal, dan menjual kesengsaraan untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana sebaliknya orang-orang fasik, orang-orang yang nggak beriman kepada Allah, mereka menjual kekekalan untuk mendapatkan sesuatu yang fana. Mereka menjual hal yang besar untuk mendapatkan hal yang kecil dan sedikit. Lalu mereka menjual kebahagiaan mereka untuk mendapatkan kesengsaraan. Sungguh sebuah langkah yang nggak masuk akal. Tapi itulah manusia kalau nggak diberikan taufik dan tidak berjalan di atas ilmu. Langkah demi langkahnya itu kontradiksi. Langkah demi langkahnya itu kontradiksi. Jadi hadirin Allah muliakan. Kenapa Allah mengatakan misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 72 ya, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Ya karena itu tadi, mereka tuh sering banget melakukan hal-hal yang benar-benar kontradiksi. Bayangkan menjual kebahagiaan untuk mendapatkan kesengsaraan. Itu gimana kurang kontradiksinya ibu-ibu? Kalau kita bicara secara kalau kita dapat ujian bahasa Indonesia gitu ya, atau ujian logika gitu, tepatkah sikap orang yang menjual kebahagiaannya untuk mendapatkan kesengsaraan? Kira-kira jawaban kita apa? Ya nggak tepat lah Pak Ustadz. Ya udah, itu jawabannya. Tapi kenyataannya banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Ibadah itu kebahagiaan, iman itu kebahagiaan, tauhid itu kebahagiaan, salat itu kebahagiaan. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi SAW. Allah jadikan penyejuk mataku itu dalam salat. Zikir itu kebahagiaan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Tapi pertanyaannya, siapa di antara kita yang menjaga zikir kita, hadirin? Siapa di antara kita yang istiqomah zikir pagi, zikir petang? Siapa di antara kita yang istiqomah berzikir ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika mau makan, ketika selesai makan? Padahal itu kebahagiaan semua jemaah. Dan kita sepakat, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah tuh hati jadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Tapi siapa yang
benar-benar ngejaga itu semua. Dan kalau kita renungkan, orang yang tidak berzikir itu karena apa hadirin? Karena sibuk ngerjain hal yang lain. Nah mirisnya yang dikerjakan itu membuat dia sengsara. Loh kenapa? Ya iya, sibuk masalah dunia gitu loh. Ya kan kita harus hidup, emang kita harus real Ustadz, hidup tuh di dunia, ngerti. Tapi ketika dunia itu menyibukkan kita dari zikir, itu sama saja menjual kebahagiaan dengan kesengsaraan. Itulah sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Allahu Akbar. Dunia itu apa ibu? Dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dunia itu ikut dilaknat sama Allah. Lalu Nabi SAW membuat pengecualian, exception. Nabi SAW membuat pengecualian. Apa perinciannya? Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Jadi exceptionnya itu, pengecualiannya itu berzikir kepada Allah. Artinya kalau Anda berzikir, nggak dilaknat Anda. Itu pengecualian. Anda kan bahagia. Ngomong-ngomong, maksud dilaknat itu apa sih hadirin? Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah, itu dilaknat. Nah orang yang dijauhkan dari dijauhkan dari rahmat Allah itu bahagia apa enggak? Ya nggak mungkin bahagia lah. Mana ada cerita orang dijauhkan dari rahmat Allah bahagia? Maka hukum asalnya sibuk dengan duniawi itu nggak membuat kita bahagia. Kecuali kalau kehidupan kita nggak lepas dari zikir, itu maksudnya. Itu pengecualian. Illa zikrullah wa mawalah, dan aktivitas yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Artinya kalau hidup kita, hari-hari kita isi dengan hal yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka kita akan bahagia. Kita akan tetap dirahmati oleh Allah walaupun sibuk dunia. Atau yang lebih tepat bukan sibuk dunia, punya kesibukan duniawi. Nah, itu. Jadi dia punya kesibukan duniawi, tapi tetap tuh zikir dijaga, kajian dijaga, lalu sholat, pokoknya semua yang Allah ridhoi dikerjain deh. Wa alimun au muta'allim, lalu pengecualian yang ketiga dan keempat, dia ulama, dia ahli ilmu, atau dia penuntut ilmu. Nah itu. Maka orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah datang ke kajian, yang nggak pernah ikuti kajian, nggak belajar, maka dia sama saja menjual kebahagiaan untuk kesengsaraan. Jadi lucu ya. Pernah ngebayangin gak sih ibu sekali, ibu ke sebuah butik, ke sebuah outlet misalnya, lalu bertanya, mau cari apa bu, gitu loh. Aku mau mencari kesengsaraan, gitu loh. Ada berapa stoknya? Ini ibu normal apa enggak ya? Oh di sini kita nggak ada sengsara. Oh yaudah makasih. Pergi lagi ke butik berikutnya, ke outlet berikutnya. Mohon maaf mbak, di sini jual kesengsaraan nggak? Aduh, ini ibu nih normal apa enggak nih? Ibu kurang tidur. Oh saya tuh tidurnya bagus, nggak ada sih kesengsaraan. Ya makasih kalau gitulah. Katanya komplit. Pergilah ke sebuah toko toserba. Aku mau beli kesengsaraan, ada nggak? Ya kesengsaraan nggak ada bu. Ini katanya toserba paling lengkap di Jakarta. Nggak ada kesengsaraan. Nah ibu-ibu sekalian, kira-kira nih kalau ada orang kayak begitu tuh, apa respon kita? Normal nggak nih orang? Aduh Pak Ustadz, kayaknya perlu diruqyah Pak Ustadz. Iya, kalau secara langsung ngomongnya begitu, tapi kenyataannya ada orang begitu. Memang dia nggak nyari beli kesengsaraan, enggak. Tapi ketika dia meninggalkan iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, meninggalkan berzikir kepada Allah, nggak punya waktu untuk ke kajian, ke majelis taklim, nggak menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Dan ketika usut punya usut, faktornya karena sibuk ngurusin hal dunia yang tidak pernah henti. Kalau sibuk duniawi tapi ada batasnya nggak masalah. Emang semua begitu. Bahkan kita berdoa untuk itu kan. Wa aslih lana dunyana allati hiya ma'ashuna. Ya Allah perbaiki urusan dunia kami karena itulah kehidupan kami di dunia. Minta diperbaiki. Tapi bukan berarti alhaqumut takatsur. Nah itu masalahnya. Yang menjadi masalah itu alhaqumut takatsur. Apa alhaqumut takatsur? Ambisi berlomba-lomba memperbanyak dunia itu melalaikan kalian. Alhaqumut takatsur. Nah itu. Lalai kepada Allah, lalai kepada akhirat gara-gara beginian. Tapi kalau lalai nggak masalah.
Maksudnya proporsional. Dan itu niatkan untuk Allah, niatkan sebagai sarana beribadah kepada Allah dan sarana mendapatkan akhirat. Nyari uang buat apa sih mbak? Aku tuh pengen zakat loh. Aduh aku tuh gak bisa tidur, masa dari dulu dapat zakat terus. Aku harus berubah nih, aku pengen jadi muzaki. Itu aku ingin jadi orang yang bisa zakat. Aku harus mencari uang yang halal, ada pemasukan. Mbak semangat amat kerjanya. Aku ini pengen haji. Itu ini udah ngumpulin, udah nabung 7 tahun gitu, pengen haji. Gitu jamaah. Mbak, itu serius banget kerjanya. Aku ini tuh pengen birrul walidain. Birrul walidain diantaranya butuh modal. Oh iya. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi itu kita itu jangan ngejual kebahagiaan untuk mendapatkan kesengsaraan. Atau membeli kesengsaraan pakai kebahagiaan. Gitulah. Itu nggak masuk akal. Tapi itulah yang dilakukan jamaah. Maksiat itu kesengsaraan. Jelas kesengsaraan. Itu nggak diragukan lagi hadirin. Nggak mau nurut sama Allah tuh kesengsaraan. Benar nggak kesengsaraan? Nggak mau nurut tuh kesengsaraan. Berpaling dari Allah itu kesengsaraan. Nggak mau ngerjain perintah Allah kesengsaraan. Ngerjain larangan Allah tuh kesengsaraan. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya hidupnya itu sengsara. Gitu. Berpaling dariku, berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, berpaling dari perintah dan laranganku. Berani dia berpaling, maka siapapun yang berpaling, maka hidupnya akan sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia dalam kondisi buta. Akhirnya dia shock ibu-ibu sekalian. Dia tanya sama Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Di ayat berikutnya, ayat 125. Ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta ya Allah? Dulu kan aku bisa melihat. Kenapa sekarang jadi buta?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya begitulah. Waktu di dunia itu ayat-ayat kami nyampe ke kamu, datang ke kamu. Al-Quran menyapa kamu. Sunnah Nabi SAW menyapa kamu. Kamu diajak kajian, diajak belajar, diajak berubah, dinasehatin, dikirimin artikel. Fanasitaha, tapi kamu tuh kamu melupakan itu semua, mengacuhkan itu semua, berpaling dari itu semua. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka begitu juga dengan hari ini, kata Allah. Hari ini kamu kita lupakan. Kamu kita lupakan. Kamu dilupakan. Kamu dilupakan dan kamu dimarginalkan, udah ditinggalkan. Kan kamu ninggalin ayat-ayat kami. Dulu Al-Quran ditinggalin, sunnah Nabi SAW ditinggalin. Ya udah, kamu sekarang ditinggal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Begitu jemaah. Jadi janganlah kita menjual apa? Kebahagiaan kita untuk membeli kesengsaraan. Itu hal yang paling gak masuk akal. Kebahagiaan kok dijual. Untuk beli apa? Logikanya harusnya membeli yang lebih bahagia lagi, tapi ini enggak. Kebahagiaan dijual untuk mendapatkan kesengsaraan. Atau bahasa yang lain, membeli kesengsaraan pakai kebahagiaan. Ada yang jual kesengsaraan, enggak, aku mau beli ini pakai kebahagiaan. Itu kan aneh banget ya ibu. Tapi ternyata ada yang seperti itu di dunia. Enggak direct, tapi pola hidupnya, sikapnya, tutur katanya. Saya ingin tanya sama jamaah sekalian. Tadi sepakat nggak zikir itu kebahagiaan? Sepakat ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Kalau gibah itu apa? Sepakat nggak kita kalau gibah itu kesengsaraan? Gibah itu ngomongin orang tuh sengsara. Membuat hati kita sakit, membuat hati kita mati, itu gibah. Itu jelas. Dan akan membuat kita sengsara di dunia dan di akhirat. Benar. Begitu hati kita mati, kita sengsara di dunia dan di akhirat nanti. Waduh, dosanya parah banget jemaah.
Dosanya parah banget. Kan Allah mengatakan kan, an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang makan bangkai saudara kalian yang kalian benci itu? Sengsara. Nah, memang nggak, kalau ditanya mau nggak jual kebahagiaanmu untuk mendapatkan sengsara? Ya nggak mau lah. Tapi kenapa gibah ya? Dari tadi kayaknya ngomongin orang terus. Belum lagi kalau sebagian pembicaraan nggak benar, berarti itu fitnah orang. Fitnah orang. Dan gara-gara kita gibah, gara-gara kita fitnah, nggak sempat ngaji kita, nggak sempat baca Quran, nggak sempat ke kajian, nggak sempat berzikir. Itu kan sama saya ngejual kebahagiaan untuk mendapatkan kesengsaraan. Itu kan luar biasa, hadir. Atau mengupdate berita-berita tentang si A, tentang si B, tentang si C, yang belum tentu benar. Kalau benar itu gibah, kalau salah itu fitnah. Akhirnya kita nggak baca Quran, akhirnya kita nggak berzikir. Itu kan menjual kebahagiaan untuk mendapatkan kesengsaraan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi hadirin Allah muliakan. Itulah yang diwanti-wanti oleh Umar bin Abdul Aziz, yang diwanti-wanti oleh Umar bin Abdul Aziz. Terkesan terkesan aneh tapi real, ada di kehidupan sehari-hari. Dan mungkin kita termasuk, kan kita nggak usah ngomongin orang, kita nih, kita, kata Imam Malik, kuntu ata'allamu li nafsi, aku ini belajar untuk diriku sendiri. Maksudnya untuk memperbaiki diri, bukan untuk aku tembakkan ke orang lain, bukan untuk jadi bahan merendahkan orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Allahu ta'ala alam bisawab, hadirin. Saya rasa itu, kita buka sesi tanya jawab, semoga bermanfaat. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada pertanyaan nggak nih jamaah? Oke, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim. Semoga Allah memberkahi Ustadz serta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin minta nasihat. Dulu ketika saya masih single, Allah mudahkan saya untuk rutin menghadiri majelis ilmu offline. Semenjak nikah, qadarullah tidak semudah itu untuk datang majelis ilmu. Sempat tidak diizinkan, kemudian saya coba negosiasi dan terus berdoa sama Allah. Akhirnya diizinkan, namun semenjak hamil suami tidak mengizinkan lagi. Khawatir kehamilan saya kenapa-kenapa. Saya berusaha memahami kekhawatiran beliau dan taat kepada beliau. Saya juga berusaha untuk tetap mengikuti kajian walau online, namun istiqomah memang nggak mudah. Sefutur-futurnya saya dulu, saya nggak pernah selama ini jika futur tuh jenuh ya. Jadi ini durasi paling lama beliau jenuh. Selama hamil berbulan-bulan ini, saya jauh sekali dari kenikmatan iman. Sekarang ini rasanya hambar sekali. Suami seringkali mengingatkan saya meluangkan waktu untuk Al-Quran. Beliau juga menasihati saya untuk bangun malam qiyamul lail. Hati ini ada pertentangan. Saya tahu saya salah, saya sudah jauh dari kata baik. Namun saya juga ingin beliau sadar dan paham apa yang biasanya dahulu saya lakukan untuk tetap berjuang dari kefuturan, yaitu dengan belajar. Dan ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat fundamental. Akhirnya baru semalam saya sampaikan lagi untuk kesekian kalinya kepada beliau bagaimana saya dahulu yang sering kajian rutin saja masih sering futur, apalagi sekarang yang gak ada kajian rutin offline. Saya juga ceritakan ke beliau dulu kalau futur masih mau baca Quran tanpa harus disuruh, tapi sekarang disuruh pun harus dengan dinasihati dulu. Saya mengakui di hadapannya bahwa saya memang saat ini jauh dari kata bertakwa. Saya juga berusaha tapi sulit sekali. Saya berharap beliau menyadari kebutuhan saya terhadap majelis ilmu, namun beliau no comment, hanya memeluk dan mencium kening saya. Di sisi lain, di aspek ibadah lain, saya berusaha mensyukuri upaya yang dilakukan suami dalam ketaatan dan menarik saya juga untuk lebih giat beribadah. Namun semoga Allah istiqomahkan beliau, namun di sisi belajar ilmu ini yang memang beliau tidak semaksimal itu. Sedangkan saya alhamdulillah Allah beri kecintaan terhadap ilmu dan majelis ilmu. Mohon nasihatnya Ustadz, saya cukup lelah dengan diri yang sering jatuh ke dalam lubang dosa besar sebab ketakwaan yang semakin memudar. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama perlu kita camkan bahwa kebutuhan terhadap ilmu adalah kebutuhan darurat. Bahkan ulama kita mengatakan kita lebih butuh
dengan ilmu dibanding kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum ini kita butuh 3 kali, 2 kali, bahkan ada yang sehari kita butuh aja. Tapi ilmu ini setiap saat, hadirin, setiap saat. Dan di antara fungsi ilmu adalah menjaga keistiqomahan kita memang, dan menjaga kesabaran kita agar kita terus jadi orang yang sabar dan istiqomah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari hal yang Anda hadapi. Lalu yang berikutnya, ilmu yang paling maksimal keberkahannya, ilmu yang paling maksimal kebermanfaatannya dan kekuatannya itu adalah ilmu yang didapatkan dengan cara berjuang dan hadir di majelis. Karena itu hukum asal gitu loh. Hukum asal demikian. Bagaimana Nabi SAW belajar dengan malaikat Jibril, lalu bagaimana para sahabat belajar dengan Nabi SAW. Datang, ketemu, terus di majelis gitu. Dan belum lagi dalil-dalil yang menunjukkan masalah itu. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Ada perjalanan. Itu hukum asal. Sekarang kan udah ada online. Alhamdulillah. Boleh digunakan nggak? Boleh. Sebagaimana para ulama menggunakan media ini. Dan kajian Al-Wabilus Shaib kita juga pakai media ini kan. Namun kehadiran media ini bukan untuk menggantikan offline. Karena beda jamaah. Dari banyak sisi beda. Dari sisi keberkahannya beda. Dari sisi upaya dan perjuangannya beda. Nabi SAW bersabda, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran sesuai dengan beratnya ujian dan perjuangan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Pahala beda. Dengan datang lebih sulit, tapi ketakar, alhamdulillah. Nah itu tuh pahala tuh beda. Nah kalau pahala beda, keberkahan beda, dampaknya kan beda. Lalu bedanya dari sisi apa? Bedanya lagi dari sisi memuliakan ilmu, jauh lebih beda. Dengan kita datang, lebih memuliakan ilmu, Allah lebih memuliakan kita lagi. Gitu. Jadi kajian online tuh kalau berhalangan, kalau nggak bisa, kalau ada uzur, kalau ada kondisi gitu loh. Misalnya mobil Shaib itu kita online karena ada kendala misalnya. Tapi tetap walaupun kita punya kajian online, upayakan ada kajian offline juga. Karena dari sisi memuliakan ilmunya itu nggak sama. Lalu apalagi perbedaannya dan dampaknya? Kita bermajelis dengan orang-orang soleh, insya Allah gitu ya. Orang-orang yang ingin baik, itu dampak kesolehan orang itu kan berpengaruh pada kita dan sekeliling mereka. Gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, dampaknya tuh luar biasa. Masih ingat nggak sabda Nabi kita SAW ketika Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sebuah kaum yang membuat siapapun yang duduk bersama mereka atau yang membuat orang yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Allahu Akbar. Yang duduk bareng mereka gak sengsara, kata Nabi SAW. Jadi bermajelis dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, itu dampaknya besar, dahsyat. Itu hal penting. Jadi, nah itu sendiri yang sering hal-hal seperti itu yang sering kali dilupakan. Kan sama aja gitu. Online dan offline kan iya sama dari segi konten sama, betul. Dari segi konten sama, tapi dari segi keberkahan beda. Segi pahala beda. Dari segi pengaruh kepada diri dan jiwa beda. Dari sisi langkah kaki beda. Banyak banget perbedaan. Belum lagi kita jadi kenal. Lalu nanti berteman dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Beda lagi itu. Banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Nah, semua hal itu dibutuhkan oleh seorang wanita secara umum dan bumil secara khusus dan ibu secara khusus juga.
Karena bagaimana bisa mencetak anak yang soleh kalau ibunya futur terus? Jangan jadi anak yang soleh. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Untuk mencetak anak yang soleh kita butuh ibu yang prima. Nah itu yang dibutuhkan jamaah sekalian. Jadi hadirin, jadi sampaikan ke suami, pertama beda. Yang kedua, kalau semua keberkahan dan kebaikan itu kita dapatkan, maka salah satu pihak yang paling beruntung dan yang paling mendapatkan kebaikannya ya beliau. Karena kalau istrinya tambah soleh, maka otomatis suami yang paling menikmati kesolehan istri. Lalu beliau juga akan mendapatkan nikmatan karena nanti anak beliau akan dididik oleh wanita yang tangguh secara iman. Dan sebaliknya, ketika akses ilmu kurang diberikan, mungkin bukan itu tapi kurang maka bisa jadi itu berdampak pada ketakwaan, dan begitu berdampak kepada ketakwaan, maka performa menjadi istri akan menurun, dan nanti performa jadi ibu pun akan berantakan, dan yang kena imbasnya juga suami. Gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kecuali kalau suami bisa didik dan bisa ngajarin gitu. Ya, udah nggak usah kajian, saya ngajarin kamu langsung. Ya maka itu yang perlu kita syukuri. Allah ta'ala bisawab. Allah ta'ala bisawab mungkin itu. Hadirin Allah muliakan. Semoga Allah memberikan taufik. Kita bicara baik-baik. Kasih pencerahan bahwa ini bukan hanya tentang konten. Allah ta'ala bisawab. Dan semangat ibadah kalau nggak disiram dengan ilmu khawatir layu jemaah. Mungkin sekarang masih semangat, tapi kalau ilmunya nggak dijaga, nggak ditambah, khawatir layu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim, seluruh ulama kita beserta orang-orang yang mereka sayangi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga, seluruh jamaah yang menyimak kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustadz, mohon arahan dan penjelasan apakah jika uang sudah terkumpul untuk berhaji namun hanya cukup untuk berangkat satu orang, hendaknya mendahulukan suami ataukah dilanjut menabung sampai tercukupi untuk istri bisa ikut juga? Sedangkan uang yang ditabung ini murni uang suami. Semoga Allah mudahkan pertanyaan ini diangkat dan dijawab. Allahumma amin. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Kembali kepada surat Ali Imran ayat 97, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia bagi orang yang mampu sampai ke tanah suci, yang mampu. Nah, hadirin Allah muliakan. Kalau kita lihat keterangan para ulama kita, tidak ada yang kalau kita melihat keterangan ulama kita, haji itu tidak disyaratkan berpasang-pasangan, gitu loh. Tidak disyaratkan berpasangan. Walaupun kalau kita bisa berangkat dengan pasangan kita itu sangat indah. Namun maksudnya, kalau syarat sudah terpenuhi, sudah mampu, dan tapi kalau baru satu orang, maka amalkan ayat di atas. Dan amalkan sabda Nabi SAW, ta'ajjalu ilal haji. Bersegeralah untuk mengerjakan ibadah haji. Ada sebagian kasus menunda-nunda karena biar berangkatnya bareng pasangan, pas udah ditunda-tunda nih, pas mau berangkat 1 tahun, 2 tahun atau 1 tahun, atau di tahun sama sebelum berangkat, pasangannya meninggal, hadirin. Jadi tetap juga aja nggak berangkat bareng pasangan. Maksudnya kita nggak pernah tahu masa depan, itu poinnya. Tapi kita tahu dengan jelas perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan perintah Nabi SAW kepada kita. Kalau memang sudah tercukup, maka yang sudah mampu berangkat, lalu doa di sana dan doain pasangan kita bisa berangkat dan kita antar dan kita haji lagi, misalnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, selang-seling antara haji dan umrah. Jadi, dan itu termasuk ikhtiar. Jadi kita tuh jangan pernah lupa, ikhtiar itu bukan hanya nabung. Di antara ikhtiar yang sangat dahsyat, sangat kuat adalah doa. Dan doa terbaik di Arafah. Itu bagian dari ikhtiar. Doa terbaik itu Arafah. Dan ada kasus demikian loh, hadirin. Ada orang tuh, ada kasus, kalau dia nabung sampai dua-duanya berangkat, itu mungkin membutuhkan 10 tahun, 15 tahun. Belum lagi ngantri dan lain sebagainya. Tapi dia berangkat dulu. Di sana doa, di Arafah.
Itu akhirnya mereka, beliau dan istrinya bisa berangkat lagi di waktu yang jauh lebih cepat daripada harus tunggu puluhan tahun. Sebagaimana estimasi di awal gitu. Jangan pernah meremehkan doa apalagi di Arafah. Beberapa waktu baru-baru ini gitu loh, saya ketemu sama teman, terus beliau semangat banget untuk haji. Padahal udah berangkat haji. Ketika saya tanya kenapa semangat sekali, kan udah haji. Tahu nggak Ustaz? Itu doa-doa saya di Arafah. Itu satu demi satu diijabah sama Allah. Ya maka saya pengen berangkat lagi, biar doa lagi. Itu satu demi satu diijabah sama Allah. Itu luar biasa. Jadi saya mau berusaha lagi. Masya Allah. Nah itu. Dan salah satu doakan untuk haji. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Semoga Allah meridai dan memberikan surga firdausnya untuk Ibnul Qayyim, Umar bin Abdul Aziz, para ulama, ustadz, keluarga, juga seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Dan begitu juga dengan para penanya. Suami saya ada keinginan dan kesempatan mengikuti seleksi diktat di luar negeri untuk beberapa bulan jika lulus. Saya dan anak kami usia 2 tahun tidak bisa ikut karena keterbatasan dana. Jujur saya berat sekali kalau ditinggal suami selama beberapa bulan. Karena kondisi psikis saya belum pulih, didiagnosa depresi oleh ahli. Kalau hanya berdua dengan anak di rumah 24 jam selama berbulan-bulan, saya khawatir ketika fase depresi itu muncul, saya melakukan hal yang tidak, khususnya terhadap anak kami. Suami mengetahui kondisi saya ini, suami juga sangat membantu saya dalam segala hal di rumah. Kalau saya tinggal sama orang tua di luar kota, saya merasa sangat tidak nyaman karena di sana ada kakak-kakak ipar laki-laki. Orang tua saya juga sering teriak-teriak, bentak-bentak anak dan cucu-cucu jika ada kesalahan, ketidakcocokan menurut mereka. Suami sudah bilang pendidikan luar negeri adalah salah satu impian dia, tapi dia juga pesimis kalau kondisi saya seperti ini. Saya juga merasa bersalah kalau suami tidak dapat menggapai cita-citanya karena saya. Saya sangat sedih dan tidak tahu harus bagaimana. Karena saya juga banyak mengubur cita-cita dan impian saya demi membersamai anak kami secara langsung. Mohon nasihat dan saran Ustaz, jazakallahu khairan. Yang pertama, banyak doa sama Allah, terus istikharah, minta petunjuk, terus diskusi sama sosok-sosok yang bijak matang yang tahu kondisi kita dengan suami, dari orang-orang terdekat kita atau guru atau mungkin sesepuh atau om, tante atau siapa, pokoknya yang benar-benar matang, dewasa, bijak dan mengerti kondisi kita berdua. Hadirin Allah muliakan, kalau dalam kondisi seperti ini idealnya ikut gitu loh. Dan mungkin itu bisa diikhtiarkan dengan maksimal. Misalnya kita jual barang agar bisa pergi. Karena dengan ikut, dengan bersatu itu bukan hanya penanya sebagai istri yang diuntungkan, tapi juga suami diuntungkan gitu loh, untuk ngejaga dari maksiat dan lain-lain. Walaupun kita percaya sama suami kita, tapi memilih opsi terbaik selalu dianjurkan. Jadi opsi paling, apalagi berbulan-bulan kan, nggak mudah gitu. Tinggal di luar, di overseas juga susah. Nggak semudah itulah gitu loh. Jadi yang berjuang, yang kesulitan bukan hanya yang di tanah air, yang lagi di luar negeri juga susah. Jadi win-winnya apa? Upayakan bareng ke sana. Nah, kalau perlu korbankan barang, jual ini, misalnya jual itu. Nanti insya Allah kalau kita jujur dalam rangka menjaga diri dari maksiat, dalam rangka menjaga diri dari mudarat, nanti Allah berkahi. Dan kan di sana kan belajar ya, dapat ilmu, otomatis ilmu itu kan akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga kita di masa depan. Jadi hitung-hitung investasi aja gitu loh. Jadi coba opsi itu dulu. Karena terkadang kalau ada sebagian orang tuh mengatakan kita nih kendala dana gitu loh. Padahal kalau dia mau keluar kamar lalu buka pintu ngeliat garasi, itu dia ngeliat mobil yang bisa dijual loh. Mobil dia, bukan mobil tetangganya, mobil dia gitu loh. Dan kalau dijual lumayan bisa bertahan. Tapi nanti kan bisa beli motor misalnya, naik motoran aja dulu nanti untuk sementara, tapi keutuhan keluarga dan ilmu bisa didapat. Kita bicara jangka panjang lah. Atau beli mobil yang lebih rendah spek dan harganya gitu loh. Jadi coba cari itu dulu gitu loh. Karena seringkali itu ada banyak orang ketika bicara saya nggak punya atau kendala biaya, maksudnya tuh cash.
Padahal kan nggak harus cash juga. Bisa jadi ada barang-barang yang bisa kita buat cash dan itu cukup. Hal ini kalau masalah dana ya kan tadi pertanyaannya eh, pembahasannya karena keterbatasan dana itu, keterbatasan dana. Atau mungkin bisa dipikirkan gadai gitu, biar aman. Karena bisa pernah melakukan itu. Artinya pinjam dengan apa? Dengan jaminan. Jadi kalau jadi kita nggak terbebani. Kalau ada apa-apa ya jual aja jaminannya. Tapi keutuhan bisa terjaga. Jadi coba itu dulu lah. Gitu. Jadi coba jual atau yang bisa dilakukan itu penting banget. Nah kalau qadarullah mau masyafal nggak bisa dan ini masalah besar, saya rasa bisa dipertimbangkan untuk mencoba dengan syarat masing-masing pihak baik suami maupun istri menjaga ilmu dan terus menuntut ilmu. Itu loh, baik offline maupun online. Kalau nggak bisa offline ya online. Jadi misalnya suami berangkat tapi tetap ikut kajian rutin online, lalu buat summary, buat segala macam. Jadi benar-benar belajar untuk ngejaga. Karena yang ngejaga kita dari mikir macam-macam segala macam itu ilmu. Nah begitu juga dengan kita di sini sibukkan dengan ilmu. Terus yang kedua ibadahnya harus kuat. Baik kita di sini maupun suami di sana. Ibadah harus kuat. Kalau ibadahnya nggak kuat berat. Baik kita di sini maupun suami di sana. Jadi ibadah kuat, zikir harus kuat, Qur'annya harus kuat. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga komunikasi harus bagus, intens. Dan sekarang nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Artinya walaupun misalnya suami nggak di sini misalnya, kita bisa online berjam-jam sekarang dan bisa ngecek aja gitu. Suami kerja di sana atau kita di sini udah komunikasi terus. Hari ini sangat ekonomis, sangat mudah dan seterusnya. Bisa. Kapanpun kita ini hubungi beliau. Jadi komunikasi nggak boleh putus, nggak boleh jarang, nggak boleh bermasalah. Komunikasi harus bagus. Insya Allah itu akan ngebantu. Jadi kalau ilmu kita berjalan, lalu ibadah kita kuat, lalu komunikasi bagus, insya Allah yang kita khawatirkan tidak terjadi. Lalu yang terakhir husnudzon sama Allah, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Dan ini juga bisa jadi latihan agar kita nggak bergantung sama makhluk. Hati kita nggak bergantung sama suami kita. Itu penting juga. Dan semoga ini juga jadi pengobatan penyakit atau apa yang kita derita. Dengan catatan tadi saya bilang komunikasi dengan expert atau orang bijak atau orang yang matang yang kenal kita. Atau mungkin dokter kita. Tanya gimana kalau ini. Jadi itu ikhtiar itu ditempuh dulu. Jadi jangan menyerah sebelum berjuang gitu loh. Kalau mau semua bisa, bismillah. Insya Allah nggak terjadi apa. Husnudzon sama Allah. Saling mendoakan, masing-masing sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan jamaah semua. Dan ingat kita masuk ke Dzulqa'dah, amal ibadah dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan, dan ini adalah bulan haji, maka hendaknya kita semangat dalam mengisi waktu di bulan Dzulqa'dah dan yakin bahwa setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.